mendatangkan kebaikan, namun sebaliknya kebaikan akan menghapus keburukan itu, menggantikannya dengan kebaikan. Sehingga Nabi merintahkan beramal saleh ketika mengganti keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah tahu satu ini amal-amal yang bagus, amal saleh itu bakal ngilangkan, menghapuskan keburukan. Memperbanyak amal saleh. Nih Bapak Ibu, boten wonten amal khusus tinamtu. Tidak ada amal khusus di bulan Dzulqa'dah. Seluruh amal-amal yang diperintahkan maka kita lakukan semampu kita. Dahulu di bulan Ramadan kita bisa siam sebulan penuh. Di bulan lain masih disyariatkan puasa di hari Senin dan Kamis. Puasa di tengah bulan 3 hari, Yaumul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian puasa Nabiullah Daud, sehari puasa sehari berbuka, masih ada di saya. Dahulu di bulan Ramadan kita bisa qiyamul lail, sholat tarawih. Maka di bulan yang lainnya masih ada kesempatan sholat tahajud, qiyamul lail. Maka kata Ibu, kalau kita di bulan Ramadan bersemangat, mengapa di bulan lainnya tidak kita lakukan? Seharusnya kita juga tetap menjaga istiqamah di atas amal-amal tersebut. Tanda diterimanya amal Bapak Ibu, dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan bahwa ulama juga mengisyaratkan tentang tanda diterimanya amal. Inna jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha wa min iqabi sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang semisal. Hukuman bagi orang yang berbuat buruk adalah keburukan yang semisalnya. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu amal-amal kita ketika di bulan Ramadan kita bisa beramal baik. Jika setelahnya kita masih bisa beramal saleh yang semisal itu, Masya Allah, itulah tanda amal-amal panjenengan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita melihat amal seperti Ramadan itu kembali seperti biasa, tidak lagi menjadi lebih baik, bahkan lebih buruk, maka kita berlindung kepada Allah. Itulah tanda amal-amal kita yang tertolak. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya, yang diperintahkan Allah. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika Anda usai melakukan amal baik, inilah lanjutkanlah dengan amal baik yang setelahnya. Karena Bismillahirrahmanirrahim, ini di bulan Dzulqa'dah, maka layak bagi kita untuk istiqomah, melihat evaluasi dari kita apa hasil pendidikan kita di bulan Ramadan. Jika Allah memudahkan kita beramal saleh, memuji Allah Ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, memuji Allah. Wa man wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidak mendapati hal itu, alias mendapatkan keburukan, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Lalu dia rujuk berusaha memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah, istiqomah di atas jalan. Tanda istiqomah yaitu yang ada dari istiqomah sudah disebutkan oleh Sunnah ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa ilqah. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang istiqomah, yang langgeng terus menerus walaupun hanya sedikit. Itu tanda istiqomah yang diberikan Allah Ta'ala. Maka ini kejujuran dari keimanan kita dituntut Bapak Ibu ketika kita setiap hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jadi para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, wasalih. Tetapi
kita tidak menempuh jalan. Maka menempuh jalan istiqomah itu adalah ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kita mengenal tauhid, kita mengenal sunnah, kita mengenal manhaj metodologi dalam memahami agama ini, kita melazimi dan berpegang teguh dengannya, itulah istiqomah. Namun sebaliknya jika kita mengetahui tapi tidak mau berpegang teguh dengannya, itulah tanda-tanda kelumpuhan dari sisi keimanan kita. Ihdinas siratal mustaqim merupakan doa yang minimal 17 kali kita aturkan kepada Allah supaya Allah meneguhkan kita di atas jalan yang lurus. Yang itu hanya satu, Bapak Ibu. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah jalan yang lurus yang dibersirat mutlak bentuk tunggal, jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin juga para salihin. Maka keistiqomahan itu sangat berat. Hendaknya kita meminta kepada Allah, berdoa kepadanya agar diberikan istiqomah di atas jalan yang lurus. Maka menandai dari bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah, beramal saleh sedikit yang kita lakukan bersemangat di bulan Ramadan. Istiqomahnya, memperbanyak zikir, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan baca Al-Quran. Al-Quran Al-Quran haqqan falahu. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran bagi 10 kali kebaikan, dilipat gandakan 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Dari Islam bersabda, bukan yang aku maksudkan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 kali kebaikan itu di hari-hari biasa. Bagaimana dengan bulan Arafah, bulan mulia? Tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Maka itu, Bapak Ibu rahimahullah, kebahagiaan kita diperlukan bulan Haram ini. Ada 3 bulan yang akan berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah ini, seusai Dzulqa'dah kita akan bertemu bulan Dzulhijjah, yang itu merupakan hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. 10 hari pertama yang Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal qamar wal layli idza yasr. Demi waktu belajar wal fajri wa layalin ashr, dan malam-malam yang 10. Maksudnya malam bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu malam yang paling afdal. 10 malam, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu hari yang afdal karena di sana ada Lailatul Qadar yang lebih pendek sedikit. Ada pun 10 hari yang afdal siang harinya di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam afdal min hadhihi ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh di dalamnya lebih baik dari hari yang 10 ini, yakni Yaumul Ashr min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Amal-amal saleh dilipat gandakan, berlipat ganda di sisi Allah. Tidak pula jihad fisabilillah, kecuali orang yang berada jihad membawa hartanya, membawa jiwanya, lalu tidak pulang, alias dia syahid fisabilillah. Itu baru menyampaikan amal-amal yang luar biasa di bulan Dzulhijjah. Usai Dzulhijjah, Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Muharram. Bulan Muharram, keutamaan Islam besar, termasuk bulan Haram, bulan bin Ashhurul, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dilipat gandakan amal-amal soleh di dalamnya. Namun kita lantas berhati-hati karena amal-amal yang buruk dilipat gandakan ukubahnya, siksanya. Sehingga mengenali keberadaan dan kemuliaan bulan ini, kita akan lebih memanfaatkan waktu. Kita akan bisa mengambil kesempatan agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersama itu perintah Allah Ta'ala agar kita ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu rahimahullah,